Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan di antaranya. Hari ini kita akan belajar tentang osteoporosis, sebuah kondisi yang mempengaruhi tulang kita. Yuk, kita mulai. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang kita menjadi lemah dan rapuh. Ini terjadi karena tulang kehilangan kepadatan dan kekuatannya. Bayangkan tulang yang sehat seperti spons yang padat, sementara tulang yang terkena osteoporosis seperti spons yang berlubang-lubang. Tulang kita selalu dalam proses pembentukan dan resorpsi. Sel-sel yang disebut osteoblast membentuk tulang baru, sedangkan osteoklas memecah tulang lama. Osteoporosis terjadi ketika tubuh kita kehilangan tulang lebih cepat daripada membentuk tulang baru, sehingga tulang menjadi lebih tipis dan lemah. Pada video kali ini, kami akan membahas obat golongan bifosfat yaitu etidronat. Di dalam tubuh kita, osteoklas adalah sel yang bertanggung jawab untuk memecah jaringan tulang dalam proses yang disebut resorpsi tulang. Namun, jika osteoklas bekerja terlalu aktif, ini bisa membuat tulang menjadi lemah dan mudah patah. Etidronat berperan dengan berikatan pada permukaan tulang dan menghambat aktivitas osteoklas. Dengan cara ini, etidronat mengurangi proses resorpsi tulang yang berlebihan, sehingga menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. Klasifikasi etopik adalah proses di mana kalsium terdeposit di jaringan yang seharusnya tidak terkalsifikasi, yang bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh. Etidronat juga menghambat kalsifikasi ektopik, membantu mencegah pembentukan tulang yang tidak normal. Dengan menghambat resorpsi tulang, etidronat memperlambat laju pergantian tulang. Ini berarti tulang yang ada memiliki lebih banyak waktu untuk menjadi lebih kuat dan tahan terhadap patah tulang. Etidronat juga membantu mengurangi pertumbuhan jaringan tulang yang berlebihan, yang bisa membantu menjaga ukuran dan bentuk tulang tetap normal, serta mengurangi risiko fraktur. Jadi, etidronat bekerja dengan menghambat aktivitas osteoklas, mencegah kalsifikasi ektopik, memperlambat pergantian tulang, dan mengurangi pertumbuhan jaringan tulang yang berlebihan. Setelah mengetahui cara kerja etidronat, sekarang kita akan membahas kapan sebaiknya kita mulai mengonsumsi obat bifosfonat. Yuk, kita lanjutkan. Ketika hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa kesehatan tulang kita menurun, kita perlu mempertimbangkan pengobatan. Berikut adalah situasi di mana dokter mungkin menyarankan untuk mulai mengonsumsi obat bifosfonat. T-skor kurang dari atau sama dengan -2,5 di leher femur atau tulang belakang. Ini berarti kamu sudah mengalami osteoporosis. Tulang kamu sangat rapuh dan berisiko tinggi untuk patah. Dalam kasus ini, memulai pengobatan dengan obat bifosfonat sangat penting untuk membantu menguatkan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. T-skor antara -1,1 hingga -2,4 di leher femur atau tulang belakang dan risiko FRAX tinggi. Jika T-skor kamu menunjukkan osteopenia, yaitu antara -1,1 hingga -2,4, kamu belum mengalami osteoporosis, tetapi tetap berisiko. Jika alat FRAX menunjukkan bahwa risiko kamu mengalami patah tulang pinggul dalam 10 tahun ke depan adalah lebih besar atau sama dengan 3%, atau risiko mengalami patah tulang besar terkait osteoporosis adalah lebih besar atau sama dengan 20%, maka risiko kamu cukup tinggi. Dalam situasi ini, dokter mungkin juga menyarankan untuk mulai mengonsumsi obat bifosfonat untuk mencegah tulang menjadi lebih rapuh dan mengurangi risiko patah tulang. Obat bifosfonat bekerja dengan cara menghambat osteoklas, sel yang memecah jaringan tulang. Cara minum obat etidronat. Minum obat saat baru bangun tidur di pagi hari, sebelum makan, atau minum apapun. Minum obat dalam posisi duduk tegak. Setelah minum obat, jangan makan atau minum apapun kecuali air putih selama sekitar 60 menit. Jangan berbaring atau membungkuk selama 30 menit setelah minum obat.
Beri jarak waktu 1 jam antara minum obat ini dengan obat lainnya. Minum 1-2 gelas air putih saat minum obat ini untuk mengurangi risiko gangguan kerongkongan dan memaksimalkan penyerapan obat. Risiko gangguan kerongkongan lebih tinggi jika berbaring setelah minum obat. Minum obat ini bersamaan dengan makanan, minuman kecuali air putih, atau obat lain dapat mengurangi efek obat karena penyerapan obat akan berkurang. Efek samping utama yang mungkin muncul setelah mengonsumsi Atidronat dibagi menjadi 2 kategori utama, efek samping gastrointestinal dan efek samping muskuloskeletal. Mencegah efek samping muskuloskeletal. Minum banyak air putih. Konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Lakukan olahraga teratur. Hindari aktivitas yang dapat memperberat nyeri tulang, sendi, atau otot. Atidronat dihentikan jika mengalami kontraindikasi seperti 1. Kesulitan dalam menelan. 2. Tidak dapat tetap berdiri selama 30 menit. 3. Dispepsia yang parah.